Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Hasanah On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Imran dan juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Indasah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jamiah, dari berbagai majelis taklim, Darul Hikmah, Darul Syafa'ah, Wika Sotariyah, Pernulunur Muhammad, Permupota, Sahabat Dunia Akhirat, Nurul Ihsan, Rodotul Salam, keluarga besar Sa'adah, dan juga Majelis Taklim Mikadamit atau yang mewakili yang hadir di Aula Hasanah pada malam hari ini dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Hajjah, Sohibul Dakwah Yuniko, Bapak Suryo Sakluwarga, dalam rangka mengeti alam dosa dintenipun almarhumah Ibu Toini, anggenipun salat Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi lumantar doa panjenengan waosan yasin wa tahlil panjenengan sedaya kula wau estu saged dadosaken sababiyahipun almarhumah Ibu Toini anggenipun salat Allah mbok pilih gadah kalepatan, mugi-mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane lan lebih kata kesayangan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah kersa nanti menapa ing kesayanganipun sehingga wonten barzahipun, wonten alam kuburipun almarhumah Ibu Toini tansah dipun dadosaken kuburanipun raudhatan miryadil jinan. Amin amin ya rabbal alamin. Lan keluarga yang tingggalaken mugi-mugi pun paringono ketabahan, keikhlasan dan saged kunjung saged berusaha maksimal agem almarhumah ingkang sampun ngrumiyini keluarganipun saged paring kaosan ingkang langkung dipedhakaken dumateng almarhumah Ibu Toini wonten alam kuburipun. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kita semua yang berkenan hadir di aula Hasanah On Air pada malam hari ini juga memintai barokah doanipun kagem Bapak Suryo sekeluarga dan keluarga warahmah. Semoga senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, putranya dijadikan putra yang soleh, diberi kelancaran dalam bekerja, mendapatkan rezeki yang barokah dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang ikhlas menghadiri, mengaminkan hajatipun Bapak Suryo, mugi-mugi keikhlasan panjenengan mengaminkan hajat beliau dipun dadosaken sabab kali Allah dipun kabulaken hajat panjenengan sami ugi hajat dunya utawi hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kemarin kita juga pernah membahas bahwa Rasulullah mengatakan al-mautu rahilatul mu'minin, ya. Al-mautu rahilatul mu'mini, bahwa kematian itu adalah salah satu peristirahatan seorang mukmin. Maka kita sering mendengar, mari kita hantarkan di peristirahatannya. Nah, demikian. Memang betul kematian adalah sesuatu istirahat. Bahkan dalam kitab apa kemarin dan kita bahas juga wonten kitab ini, ya, bahwa kematian adalah hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk seorang mukmin. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya,
Hendaknya kula panjenengan sedaya meyakini boten namung percaya kalih naminipun kematian, tapi otomatis sekaligus dia menika meyakini bilih Quran dipun dawuhaken kullu nafsin za'iqatul maut. Lampun Quran ingkang dawuh berarti pasti di antara kita semua akan merasakan mengicipi dengan namanya sebuah kematian. Ananging ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ketika kematian ini baru dipercaya sehingga belum sampai dipun yakini, tentunya kepercayaan dengan keyakinan akan berbeda jauh. Dari mana kita akan melihat perbedaannya kalau orang hanya percaya mati tapi mboten yakin karo mati? Yang pasti persiapan yang tidak layak disuguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang hanya percaya bahwa mati ini Tuhan. Namun berbeda hal ketika orang meyakini sebuah kematian, sehingga orang yang yakin dengan kematian maka dia akan mempersiapkan diri untuk sebuah kematian yang akan menjemputnya, sebagaimana disampaikan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dawuhaken ngeten, man aikona bil mauti wa alima annahu nazilun bihi la mahalata fala budalahu minal istidadi lahu bil a'mali sholihah wa bil ijtinabi anil a'malil khabithah. Niki dasar kula ngaturaken teng panjenengan. Orang itu kalau sudah percaya bahwa orang itu kalau hanya percaya bahwa orang akan mati, dia ya percaya tok wong bakal mati wong. Ya ngoten niku tok percaya. Lah kabeh wong mati percaya, tapi hanya sekedar percaya saja. Tapi berbeda halnya dengan orang yang yakin bahwa kematian akan datang menghampirinya. Maka orang yang meyakini bahwa kematian akan menghampirinya, pasti dia akan mempersiapkan diri. Sebagaimana yang disampaikan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah tadi, bahwa beliau mengatakan, dawuhipun, man aikona bil maut, barang siapa yang meyakinkan dengan kematian, meyakini adanya sebuah kematian, wa alim annahu nazilun bi, dan dia tahu bahwa kematian akan hinggap dirinya, kematian akan sampai kepadanya, dan dia pun akan menjalani sebuah kematian itu, maka kata Al-Faqih Abu Lais la mahalata, bahwa dia juga meyakini bahwa kematian pasti akan menghampirinya, nazilun bihi la mahalata, maka fala budda maka wajib bagi orang itu untuk mempersiapkan diri untuk sebuah kematian. Dengan cara apa mempersiapkan kematian itu, Pak? Bu, mempersiapkan kematian untuk apa? Dengan cara apa? Bil a'mali sholihah, dengan amalan-amalan yang soleh. Dan juga wabil ijtinabil khabithah. Dan juga dengan menjauhi anil a'malil khabithah, ya, menjauhi dari amal-amal yang buruk, amal-amal yang jelek. Kenapa dia harus mempersiapkan diri? Fa innahu la yadri mata yang zilubihi. Karena manusia tidak tahu apa perlu persiapan diri. Karena manusia tidak tahu datangnya kematian itu kapan waktunya. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Karena tidak tahunya kita akan kematian itu datang, terus pulau sampai gak belum mempersiapkan diri. Ya tentunya yang dikhawatirkan apa? Jangan-jangan ketika ajal kita waktunya tiba, jangan-jangan kita dalam keadaan tidak beribadah pada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan kematian itu tiba, kadang-kadang kita dalam kondisi sedang bermaksiat pada Allah. Nauzubillah. Makanya persiapan orang yang mempersiapkan untuk sebuah kematian itu, dia akan berusaha selalu dan selalu tidak akan pernah meninggalkan amalan-amalan yang soleh, dan berusaha maksimal untuk menjauhi dari namanya anil a'mal yang khabithah. Kenapa kok ngoten nggih hadi? Kenapa alasannya dia harus seperti itu mempersiapkan kematian? Alasannya fa innahu la yadri mata yang zilu bihi. Dia tidak tahu kapan kematian akan singgah pada dirinya.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siddatal maut wa muraratahu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya akan betapa beratnya sebuah kematian, banget kematian dan pahitnya sebuah kematian. Kenapa Rasul harus menyampaikan, mati ini ku rekoso, mati ini ku wabut, mati ini ku pekewuh sing dahsyatnya luar biasa. Kenapa Nabi harus sampaikan itu? Nabi menyampaikan itu semua dengan alasan nasihatan minhu li ummatihi. Nabi selalu mengingatkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang sangat dahsyat. Abot lu wong arep ketekan perkara pati kok gak ono sing mempersiapkan diri dengan sebuah kematian, ini menunjukkan manusia kurang persiapan diri dalam sebuah kematian. Kalau jenengan ini ngerasa urip ning donya niki bakal nemoni mati, dan kita harus tahu bahwa muraratul maut niku luar biasa dahsyat. Oke, wah nalika sekarat pati dugi wonten tengah-tengah kula panjenengan niku sangat dahsyat, perkara sing betul-betul dahsyat itu. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir sejenak, ya Allah, besok lepasing roh sangga jasad iki kaya apa rasanya? Banyak pendapat yang mengatakan bagaimana keluarnya roh dari jasad. Dipun dawuhaken enten sing dawuhaken Nabi Idris alaihi salam nalika piyambakipun ngalami sebuah kematian atau kehidupan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bercerita bahwa bagaimana sakitnya orang yang sakaratul maut. Kata beliau seperti binatang yang dikupas bulunya. Lorone sekarat pati kaya kewan dibesut lulangi. Ndah ne lorone. Wakilan boten ngoten wonten kitab Tanbul Ghafilin dipun dawuhaken sakaratul maut bagikan 700 cambukan samurai yang dibacokkan wonten awak kula panjenengan lorone sekarat pati. Wakilan boten ngoten, ada duri, ada pohon yang namanya Sajaratus Syauk, wit eri. Dilebokne ning gone awak kula panjenengan, terus durinya mancap wonten otot-otot kula panjenengan, sehingga setelah itu mancap dipun sendal, dipun heret dengan paksa, sehingga otot-otot panjenengan tersimpan duri-duri yang ada di pohon itu. Betapa sakitnya, makanya orang yang habis mati itu merasakan sakitnya bukan main. Bekas duri atau duri yang sudah menantap di otot itu, ketika orang pegang orang mati itu kurang mati sambat sakitnya bukan main itu. Ini di antara perjalanan keluarnya roh, khurujur roh minal jasad. Ada lagi yang diterangkan bahwa kematian ketika roh mau dipun keluarkan saking jasad menungso, banyak malaikat turun bertaburan dalam rangka meres nyawa kula jenengan lepas saking jasad. Wakila mulai delamaan sampai tekon dengkul niku dipun peres kaya gombal niku Bu, sing intine memaksa keluar roh sangka delamaan sampai tekon dengkul bene munggah teko kuku niku dipun peres malaikat bareng-bareng, mulai gregesi tenan wong bar mati niku. Makanya kita tidak boleh memaksakan melepas baju yang dipakai orang yang mati. Kenapa? Karena dia merasakan sakit. Maka usahakan dipun gunting kemawon sebagus apapun pakaiannya. Karena apa? Karena takut ketika rasa sakit dalam tubuhnya ditepot dengan paksa ini nanti bisa menyakiti tubuh sang mayat. Apa toh akan wis mati gak rasa apa-apa? Masya Allah, luar biasa sakit. Contoh yang mudah aja, jenengan mari brindo, mari urut, baru gregesi. Atau urut itu jadi enak wong enggak, tapi setelah Anda usai dari urut, malam diurut, besok pagi pasti Anda gregesi loh. Oh, itu juga merasakan hal yang sama. Nah, boleh nalika memaksakan roh yang keluar dari jasad itu, mulai dilamaan sampai tekon dengkul dipun peres, malaikat kata rohnya munggah. Mulane mati ngongsar Bu. Pasikil pun boten enten pun diperes. Munggah dari lutut sampai ke pusar. Pusar tekon dipun peres malih, dipun peres sehingga naik dari pusar sampai ke tenggorokan. Tenggorokan pusar tenggorokan dipun peres malih sehingga keluarlah sampai
kepala kula panjenengan keluarnya roh niku. Lho niki sakitnya sakaratul maut. Loh, kenapa? Apa manfaat Nabi memberikan penjelasan tentang sakitnya kematian dan pahitnya sebuah kematian? Nabi mempunyai tujuan nasihatan minhu, nasihat dari beliau li ummatihi kepada umatnya. Tujuannya apa? Ini endingnya likai yasta'idu lahu, agar umat ini mempersiapkan untuk sebuah kematian. Coba, ini jenenge Nabi nasihatan krono ngarepaken apik. Nenggone kulon jenengan, maka Nabi mengingatkan bahwa bagaimana pahitnya sakaratul maut, bagaimana dahsyatnya sebuah kematian. Nabi selalu menyampaikan tujuannya pada nasihatan minhu, sebuah pengharapan, sebuah kebaikan dari Nabi li ummatihi untuk para umatnya. Jadi kalau sama gak tahu pengajian, yang tadi kan Nabi Yusuf ndawuhin jenengan, yang tadi pengajian niki nyapa lho bakal ngomong sakaratul maut. Tujuannya ketika orang dijelaskan tentang bagaimana dahsyatnya sebuah kematian, agar apa? Agar umat ini mempersiapkan diri untuk sebuah namanya sakaratul maut. Ya, agar mereka mempersiapkan diri. Persiapan wong urip kanggo mati niku napa? Tidak henti-hentinya dia melakukan sebuah kebaikan. Boten leren-leren nglakoni apik, bahkan sakit wedine dia tidak sempat untuk melakukan sebuah keburukan, apalagi sampai ada hati yang buruk yang dalam pikirannya akan dibuang semuanya demi mempersiapkan ya Allah kapan kematian akan tiba kepada kita. Andai kalau jangan tahu kapan kematian ditunjukkan pada Allah, mati musuh tanggal 9 tahun ini, oh enak kalau begitu persiapannya enten merbawa mati bro. Maka kita harus persiapan hari ini, usahakan kita baca Quran, kita sujud, sehingga kita mati ya dalam keadaan sujud. Lalu ngono kena, tidak perlu persiapan jenengan. Kenapa ada istighfar lil maut? Karena tidak hanya kita kapan kematian akan datang kepada kita semua. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah. Wonten sekalipun dawuh yang sering kula aturaken wonten panjenengan, afdhalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Pernah perlu nyampaikan untuk mendengar berkali-kali ini. Afdhalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam dirinya ada 5 perilaku, ada 5 kebiasaan yang dilakukan. Afdhalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam dirinya ada 5 pekerti. Cek mawon iki mungkin. Yang pertama apa? Yang pertama, manusia dikatakan yang terbaiknya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Hilang-hilangnya wong tua iki. Yang pertama awalu ayyakuna amma ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Wong iki diarani apik-apike manungsa. Lek kapan dia hidupnya hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan, madhep ibadah yang pangerane. Yang kedua wasali ayyakuna naf'ul khalqi zahiran. Yang kedua, manusia ini jelas mampu memberi manfaat pada orang lain. Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Uang itu kena diarani apik lek kapan? Apabila manusia ini mampu, jelas mampu memberikan manfaat pada orang lain. Dengan cara apapun yang penting seseorang mampu memberi manfaat pada orang lain. Jenenge kemampuan wong dhewe-dhewe ora padha memberi manfaat orang lain itu ya beraneka macam cara, terserah carane piye dhewe-dhewe, apa yang bisa Anda lakukan untuk memberikan manfaat orang lain silahkan lakukan. Belum lama ini telah viral ada seorang badut yang penghasilan 20.000, tapi setiap hari dia rela untuk berbagi dengan hasil 20.000 kepada orang-orang yang sudah lansia. Itu kan juga Masya Allah, itu amalan yang memang betul-betul menjadi sumber mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak berbagi? Berbagi tentang apa yang kita punya, silahkan lakukan. Kalau kita punya harta, silahkan berbagi dengan harta.
Kalau Anda punya ilmu, silakan berbagi dengan ilmu. Kalau Anda punya kekuatan, silakan berbagi dengan kekuatanmu. Kalau Anda punya pemikiran untuk sebuah solusi, maka berikan pikiranmu untuk memberikan solusi kepada orang lain. Yang penting, lakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika ada diri manusia 5 hal, yang pertama, ahli ibadah. Yang ngomong. Yang kedua, jelas-jelas mampu memberi manfaat orang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Manusia merasa nyaman dari keburukannya. Jangan sampai orang lain terbebani dengan kehadiran kita. Jangan sampai orang merasa payah dengan kehadiran kita. Ini yang disebut dengan ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Manusia yang lain merasa nyaman dari keburukan kita. Lek kula jenengan dadi menungso iki kehadirannya dinanti-nanti. Ketidakhadiran kita dicari, belum datang kita ditunggu. Maka ini alamat orang baik, Ibu-ibu. Tekone ora teko digoleki, gorong teko dienteni. Jadilah orang yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang agar orang menanti saya. Dan ini yang tak teko keri-keri ya. Ya betul ngoten. Artinya ketika dia memang betul-betul ada kesibukan belum datang, dia ditunggu betul oleh jamaahnya. Dia ditunggu masyarakatnya, kehadirannya ditunggu betul. Ketika dia tidak hadir, dicari agar dia hadir untuk di sini. Maka inilah yang dikatakan ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Manusia yang lain merasa nyaman dari keburukannya. Ini orang yang hebat itu. Bukan yang lain. Orang hebat itu adalah orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Orang lain tidak sempat tersakiti karena ucapan dan perbuatan kita. Ini orang baik. Yang keempat apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Yang keempat, waradu ayyakuna amma fi aidin nasi ayisan. Orang yang tidak pernah berharap atas apa yang menjadi milik orang lain. Dia tidak pernah mengharapkan kenduwean wong liya, sok ben dingehi utawa ben iso kaya tanggane mboten. Dia hanya berharap ilallah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ayyakuna amma fi aidin nasi awisan. Yaitu orangnya tidak pernah mengharapkan apa yang ada dalam tangan manusia yang lain. Mboten berharap apa yang dimiliki orang. Yes, kita hidup bahagia dengan cara kita sendiri. Jangan sampai ukuran bahagia penjenengan dengan ukuran orang lain tidak akan jadi. Maka tidak akan bahagia jenengan kalau ukuran bahagia jenengan menggunakan ukuran orang lain. Silakan bahagia dengan cara kita masing-masing. Biasanya anak saya ngunggah status story ini niku bahagia itu sederhana. Ya lah omongnya enak. Dengan tiwul aja kita bahagia. Oh iya, sewira mangan tiwul, kita mangan jerak tiwul terus. Ya sambat. Gitu. Nah, disinilah bahagia itu dengan cara kita masing-masing. Jangan kau ukur kebahagiaanmu dengan orang lain yang kau jadikan ukuranmu. Yang kelima, akan perhatikan. Yang kelima apa? Orang dikatakan baik, wong diarani api menungso, yang kapan menungso memang perkara ngene awake ayyakuna lil mauti musta'idan, yaitu wong sing selalu berteman. Jelas di depan saya sampaikan bagaimana Al-Faqih Abu Hasan Samarqandi rahimahullah dawahaken. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bagaimana dasarnya kematian. Bagaimana beratnya sebuah kematian, bagaimana abote wong sakaratul maut ditunjukkan, diingatkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Tujuannya apa? Nasihan minhu li ummatihi likai yasta'idu lahu, agar mereka mempersiapkan untuk sebuah kematian. Itu yang dirahmati Allah. Lha ana wong wis iso mempersiapkan diri untuk kematian, yang dipastikan apa? Dia akan tidak melakukan sebuah keburukan. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, itu pastinya. Karena apa? Sawanji-wanji lek mati mengkekuatan kula jenengan. Harapannya napa? Muga-muga kula jenengan dalam kondisi yang beriman pada Allah. Kalau orang kondisi beriman pada Allah, dipastikan dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia tidak dalam kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan kemaksiatan. Apa yang kita takutkan? Ya Allah, jangan-jangan akhir hayat kula panjenengan tiba, naudzubillah, jangan-jangan kita dalam kondisi maksiat.
Padahal innamal a'malu bil khawatim, amal itu dipun tingali segi pungkasane kula jenengan. Cilik ibadah, gede ibadah, tapi akhir hayat ternyata kita meninggal ibadah. Maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cocok sebagaimana yang kita kaji dan kita paham itu ya. Siapa al-muslim? Al-muslim man mata alal Islam. Siapa al-kafir? Man mata alal kufri. Yaitu wong sing mati netepi agama Islam, mati betul la ilaha illallah. Dialah orang Islam yang sesungguhnya. Orang yang matinya dengan keadaan alal kufri tetapi kafir, naudzubillah, dia mati dalam keadaan ingkar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Itu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan barokah yasin wa tahlil, barokah tausiah pada malam hari ini. Kita sama-sama mendoakan almarhumah Ibu Toini. Kalau ada ustaz mengatakan kalau kita mendoakan orang yang mati husnul khotimah tidak tepat dengan waktunya, mboten kok ngoten lho nggih. Dungane kula jenengan kuwi muga-muga pas matine biyen iki lho. Ngoten lho Bu. Dianggap tidak ada yang mboten. Bagi saya Allah tahu. Ndak. Ada kan sekarang viral tuh Ustaz. Kita kalau mendoakan orang mati banyak yang salah timingnya. Wong mati kok didoakan husnul khotimah. Wis baron mati niku nggih leres. Betul, sudah selesai. Husnul khotimah dan tidak sudah selesai memang. Karena mulane muradatul maut kan ada 3 gitu. Muradatul maut ada 3 bahwa orang ini sudah terbebaskan dari su'ul khotimah atau khotimah. Cuma harapan mbiyen dungane kula jenengan kuwi muga-muga biyen wekdal buta ini 40 hari yang lalu itu Allah mematikannya, mewafatkannya dengan keadaan husnul khotimah. Saiki tenan bahasa dipelajari wong bersyukur muni saiki. Oh keliru sampean ndongakno wong mati husnul khotimah keliru ngoten. Nah, menurut gua gini mboten lah. Allah tahu kok maksud kita itu. Dengan siapa tahu dengan doa kita orang-orang yang semestinya tidak baik menjadi baik sebagaimana yang saya ceritakan dulu ketika ada orang jenazah yang dipikul kemudian bersimpangan dengan orang yang bersimpangan itu jenazahnya siapa itu? Oh jenazah Buto ini, Masya Allah Buto ini ikuti yang saya, Buto ini ikuti yang Buto ini ikuti yang saya. Ya Allah, andai jenazah ini tadi tidak baik karena ada orang yang menganggap baik, apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah. Jenazah ini dakhalal jannah. Di sini loh kita mengharapkan semua itu karena ada orang yang berprasangka baik dengan kematian seseorang. Barokah persangkaan baik orang lain terhadap orang yang mati. Allah menjadikan sabab yang surga. Sosok manusia ibu-ibu ada jenazah yang bersimpangan dengan orang lain. Ditanya, ini jenazah siapa? Oh jenazah Siddiq. Masya Allah. Wong hujan nakal banget. Wong hujan nelek banget. Masya Allah. Nabi mengatakan dakhalan nar, dia masuk neraka. Disinilah perlunya kita kalau hajatan menghadirkan orang banyak di tengah-tengah pulau panjenengan. Yang apa tujuannya kita itu mau mendoakan orang ini. Termasuk malam hari ini kita mendoakan Ibu Toina. Insya Allah di mata pulau panjenengan Ibu Toina orang yang baik. Dan ini loh yang diharapkan kita. Diharapkan Pak Suryo Ibu Toina bisa menjadi ahli surga. Amin. Allahumma amin lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية ودنيانا وكن لنا سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبادنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hajatikum wa hajati Pak Suryo yang dulu jarinya juga saya diundang, materialnya juga saya lagi. Terima kasih Pak Suryo, mudah-mudahan barokah manfaat di dunia wa dunya atal akhirat. Tetap semanten saking kawula kirang langkung pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak